Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang tahap-tahap pertumbuhan rohani. Di dalam 1 Yohanes 2, kemarin kita sudah pelajari, saudara, yaitu tentang ciri-ciri dari anak-anak rohani, dan nanti kita akan belajar tentang ciri dari orang muda rohani, dan ciri dari bapak-bapak rohani. Nah, saudaraku, 3 tahap ini merupakan perjalanan hidup dari semua orang Kristen. Mereka pasti melalui tahap-tahap itu. Kemarin kita sudah belajar tentang anak-anak, ya, mulai dari bayi sampai ke anak-anak rohani. Nah, setelah bertumbuh, masuk pada tahap berikutnya, yaitu orang-orang muda. Nah, apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya yang ditulis kepada 3 kelompok usia rohani ini, kita lihat saudaraku ya. Kalau ayat 12 dari 1 Yohanes 2 itu untuk anak-anak, jadi saya nggak baca. Saya akan baca ayat 13 dan 14. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, ya nanti akan kita bahas bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini ciri orang muda, ya, telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, ya ini anak-anak yang kemarin sudah kita bahas, karena kamu mengenal Bapa. Kemudian ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Nah, sekarang kita lihat orang muda. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, mari kita dalami, kita teliti, saudaraku. Ciri dari orang muda rohani, ini saya catat di sini, yang pertama, telah mengalahkan yang jahat. Dia sudah mengalahkan akan sifat-sifat jahat yang coba mempengaruhi dirinya. Itu dia sudah kalahkan. Si jahat itu adalah iblis yang terus menggoda, ya. Egois itu sebetulnya adalah sifat dosa, saudaraku. Nah, itu sudah mulai dikikis, mulai dikalahkan. Itu sifat yang tidak benar itu, ya. Masuk musuh yang harus dikalahkan. Kadang-kadang kita ada lagu, ya, masih dalam bahasa Mandarin yang judulnya sangat menarik, yaitu Ku punya 3 musuh. Yang pertama itu musuh itu adalah diriku sendiri, baru kemudian iblis. Jadi diriku sendiri ada bagian yang jahat yang harus aku kalahkan. Sifat-sifat daging dan sebagainya, ya. Nah, kemudian baru kita beranjak musuh berikutnya, yaitu iblis dan dunia. Nah, semua yang jahat itu sudah dikalahkan oleh orang-orang muda ini. Yang di dalamnya yaitu karakter-karakter atau sifat-sifat kedagingan. Tetapi juga yang dari luar, kalau dari dalam sifat karakter kedagingan, yang dari luar adalah setan-setan, roh-roh jahat, ya, yang mengganggu, itu sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang muda ini cirinya mereka kuat, ya kan? Kuat, dikatakan di situ ayat yang ke-14 itu, ya, bagian B atau C itu, ya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat itu diulang 2 kali, ya. Di ayat yang ke-13 bagian akhir ada, ini diulang lagi. Jadi mereka itu bisa mengalahkan yang jahat itu karena kuat dan punya firman, penuh firman. Karena apa, saudaraku, bisa mengalahkan yang jahat? Karena kuat dan penuh firman. Nah, kekuatan kita, ini kita harus pahami, saudaraku, bukan kuat kekuatan diri sendiri, bukan.
kuat karena ada firman di dalam diri kita. Ya, dalam diri seorang muda rohani itu dia penuh firman, jadi dia kuat. Kalau ada serangan, ada firman yang melawannya. Seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis, itu dengan firman yang dipelintir-pelintir. Hati-hati, saudaraku, ya, iblis itu penipu, bapak segala pendusta. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan firman yang telak. Ada tertulis, begitu ya kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu contoh kita, dia full firman karena dia sendiri adalah sang firman yang telah menjadi daging. Jadi kekuatan itu tentunya tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan. Jadi kekuatan kita adalah di dalam Roh Kudus. Kekuatan di dalam Roh Kudus. Dan dalam Roh Kudus itu kalau saudara belajar lebih dalam lagi itu ada eksosia, ada juga dunamis. Jadi kuasa dunamis kadang bekerja tapi juga menyadari akan eksosia. Nah, di dalam saudara mengalir di dalam kuasa Roh Kudus, orang-orang muda ini mereka sadar bahwa dalam dirinya Tuhan sudah memberikan otoritas. Sehingga mereka nggak takut ngadepi setan. Ngadepi setan yang berkata di dalam nama Yesus, engkau keluar setan, setannya keluar. Eksosia, saudaraku, eksosia itu artinya otoritas. Jadi iblis-iblis itu tunduk pada otoritas orang-orang yang penuh Roh Kudus. Tapi selain itu dia juga punya dunamis yang kadang bekerja ketika roh itu bekerja dengan pengurapan yang dahsyat, maka terjadilah kuasa mujizat itu dinyatakan. Jadi orang-orang muda ini belajar dan mulai mengalir dalam pengurapan. Ya, mereka sadar tentang otoritas dan dapat menggunakan otoritas, eksosia dan dunamis power yang dari Roh Kudus. Nah, tetapi dikatakan mereka selain kuat karena penuh roh, mereka juga penuh firman, saudaraku, full firman. Menarik ya, saudaraku ya. Saya pergi kemana itu, ke daerah di timur sana, saudara, di kota Kupang. Oh, itu mobil angkot itu belakangnya selalu ada tulisan full music. Dan ternyata musiknya memang kerasnya luar biasa. Jadi kalau ada angkot lewat itu bunyinya bisa sampai ke rumah bagian belakang itu, dangdung-dangdungnya musik itu kedengaran. Full musik. Kemudian ada yang nggak mau kalah, tulis full AC gitu ya, karena pakai AC, entah AC beneran atau tidak. Kemudian ada juga yang full keringat, lah itu yang sudah nyerekal, saudaraku ya. Artinya kalau masuk situ kepanasan, full keringat gitu ya. Ya, kita ini sebagai manusia harus apa, saudara? Full firman. Tahu ya, penuh firman. Jadi saudara ini harus ngerti kebenaran firman. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran kalau kita ini mengenal firman dengan benar. Nah, salah satu ciri dari orang muda itu ya kesukaannya adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Dan itu yang membuat mereka sukses, saudara. Ada lapar dan haus akan firman. Dan mereka berbahagia karena firman berkata, kata-kata Tuhan Yesus dalam pengajaran di bukit, ya, khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan. Jadi mereka hidupnya dipuaskan terus, saudaraku. Inilah saat-saat belajar. Seperti Maria yang kegemarannya duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saya ingat, saudara, ketika saya baru bertobat dan saya mulai bertumbuh dalam pelayanan, suka pelayanan, pada waktu ngalami penuh Roh Kudus, wah semangatnya luar biasa. Kemudian mulai belajar melayani doa kelepasan, ngusir setan, waduh semangatnya luar biasa. Ya kalau enggak direm itu bisa kebablasan juga, saudaraku ya. Selalu harus ada bapak-bapak rohani yang menuntun. Tapi semangat itu orang muda, saudaraku ya.
Jadi sampai berkata di antara kami sesama anak-anak muda yang melayani Tuhan ini rasanya kok seminggu 7 hari enggak cukup gitu ya. Mestinya seminggu itu 8 hari. Karena hari Senin, Selasa, Rabu itu selalu ada pelayanan, saudara. Ya, pelayanan ini, pelayanan itu, menyelidiki firman, diskusi firman, itu merupakan kegemaran dari masa-masa muda secara rohani. Saat belajar dan menyerap banyak pengetahuan rohani. Apalagi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kami gemari, yang kami sukai ya. Dulu itu zaman saya muda, saudara ya, itu yang kalau Om Damaris almarhum, ya Bapak Damaris itu datang, itu saya ngikut, saudara. Dia pelayanan di sini, kalau datang Kota Semarang dia khotbah di sini, saya ikut. Khotbah sini saya ikut gitu ya. Karena saya haus dan lapar. Waktu itu belum ada YouTube, saudaraku, belum zamannya internet, sehingga terbatas ya akses. Dan kalau punya duit, selalu pergi ke toko buku Betania. Untuk apa? Untuk beli buku, saudaraku. Sehingga buku yang saya kumpulkan, itu banyak sekali di rumah. Dari uang jajan, uang yang lebih yang ada, waktu itu kan masih kuliah, saudara. Itu saya beli buku begitu, saudaraku. Dan membaca buku-buku rohani, ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang kurang bagus ya. Ada yang berkualitas. Itu semua merupakan masa-masa pemenuhan dari kebutuhan nutrisi rohani. Nah, apakah saudara ngalami akan masa-masa seperti itu? Sekarang setelah saya usia cukup lanjut ini, saya menoleh ke belakang dan saya teringat akan masa-masa itu. Nggak sia-sia, saudaraku. Semua pengetahuan, semua isian ya, pengisian yang saya peroleh di masa-masa orang muda rohani itu sekarang menjadi kekayaan, saudaraku ya. Menjadi kekayaan, itu menambah hikmat, menambah pengetahuan. Dan tidak boleh berhenti, saudaraku, kita harus terus belajar ya, harus terus belajar dan terus haus akan firman. Nah, sekarang kita coba lihat titik lemah dari orang muda rohani ya. Orientasi dari orang muda rohani itu adalah kerja dan prestasi. Pokoknya mereka mau mengejar prestasi. Dan ini merupakan tahap praktek peperangan rohani. Tadi saya katakan ada bahaya ketika peperangan rohani kebablasan. Kelepasan kebablasan. Menyelidiki roh apa ini tentang bagaimana kita mendeteksi roh-roh dan sebagainya, kemudian mulai bergerak dalam karunia-karunia dan sebagainya, itu ada bahayanya. Jadi keseimbangannya bisa goyang, saudaraku, sehingga akhirnya segala sesuatu adalah roh gitu ya. Dulu pernah ada seorang hamba Tuhan, karena dia sangat pengalaman dan kegiatannya terus-menerus kelepasan terus, saudaraku, tiap hari dari pagi sampai sore. Ini enggak sehat. Sehingga yang lain terbengkelai. Padahal kekristenan kan enggak ke sana. Nah, iblis itu selalu modelnya gitu, saudara. Kalau Anda sedang tertarik pada sesuatu, itu akan, kalau enggak bisa dicegah, didorong supaya tertelungkup dan malah akhirnya merugikan diri sendiri. Itulah cara iblis. Jadi kita harus tetap seimbang. Jaga keseimbangan, karena apa? Tadi kan saya katakan bahwa orientasinya pada kerja dan prestasi. Prestasi itu sering menjadi target sehingga ada persaingan, saudara. Nah, ini yang perlu dibimbing, saudaraku. Orang-orang muda yang bersemangat ini dia mengejar prestasi. Ya seperti murid Tuhan itu ya, ingin kedudukan tinggi sampai Tuhan harus menegur mereka bahwa kalau kamu ingin jadi yang terutama, kamu harus jadi pelayan yang lain dan sebagainya. Nah, ini persaingan satu sama lain ini bisa menjadi bahaya. Jadi naik ke atas dengan menginjak temannya begitu ya.
atau istilahnya menjadi terang dengan meredupkan terang saudaranya. Itu ngapain kok begitu? Tapi persaingan model begini ini ya selalu ada, saudara. Dan kita jemaat Kahal belajar untuk tidak melakukan hal semacam itu. Karena kita murid-murid Kristus, kita belajarnya dari Tuhan Yesus, saudaraku, yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, apa nasihat untuk orang Kristen muda ini, saudaraku? Perbanyak doa, perbanyak pujian dan penyembahan, dan belajarlah untuk submit atau tunduk pada orang-orang yang lebih tua rohani. Mereka yang sudah melayani Tuhan secara usia rohani, mereka yang menjadi bapak-bapak rohani bagi Anda, belajarlah tunduk. Bukan berarti bahwa bapak-bapak rohani itu sempurna, enggak. Mereka juga punya kekurangan, tapi mereka ditetapkan Tuhan untuk menjadi pengampu atau pembimbing Anda, orang yang ditetapkan untuk menjaga kerohanian Anda. Nah, sebab itu belajar submit. Ada orang yang berkata begini, ngapain tunduk pada manusia? Aku hanya tunduk pada Allah saja. Kemudian ayatnya dikeluarkan, ya, kita harus lebih tunduk pada Allah. Betul, saudaraku. Tetapi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, itu masalah submission itu merupakan proses untuk belajar rendah hati, proses belajar tunduk pada Allah. Kalau pada yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, pada yang kelihatan kita nggak bisa hormat dan tunduk, bagaimana kamu bisa tunduk dan hormat pada yang tidak kelihatan, Tuhan? Ini praktek, saudara. Bagaimana? Ya, anak, apakah Anda mengasihi dan Anda menghormati orang tuamu? Kalau Anda tidak bisa menghormati dan mengasihi ayah dan ibumu, meskipun mereka tidak sempurna, bagaimana engkau bisa mengasihi dan menghormati Allahmu? Ini adalah pengajaran firman yang sangat sederhana. Ya, saya berhenti sampai di sini dulu, saudaraku. Nanti saya akan masuk dalam pengajaran bapak-bapak, mereka-mereka yang usia rohaninya sudah lanjut. Tuhan Yesus memberkati.